Selamat pagi semuanya, balik lagi sama gua Sui dan ya seperti yang di Reels yang udah gue bilang gue bakal keliling Indonesia naik motor. Tapi sebelum itu kita mau menyiapkan beberapa persiapan dulu ya, seperti nanti gua destinasinya mau kemana, terus apa aja yang disiapin buat motor gua juga dan keperluan-keperluan lainnya. Jadi di video ini gue bakal ngasih tahu kalian daily basis gue ya, kayak hari ini tuh ada kerjaan yang dimana gua harus ngedit dan membuat beberapa kopi gitu. Jadi kita nyari tempat yang memang sangat enak gitu buat kerja. Nah, kebetulan gue juga lagi ada di Bogor dan gue mau langsung aja ke tempat itu dan kita lihat nanti tempatnya kayak gimana. Dan tentunya beberapa tempat yang emang gue datengin itu kalian sudah tahu lah pasti bentuknya kayak apa. Alam, hijau, dan syahdu. Nah gitu dia. Jadi stay tune terus di video hari ini. Jadi gua nggak cuman ngasih lihat gambaran hari-hari gua sebagai pekerja remote. Gue juga mau ngobrol sama kalian tentang persiapan gua mau keliling Indonesia. Nah nanti keliling Indonesianya kayak gimana bang? Nah itu nanti bakal gue jelasin di video ini. So stay tune terus sampai akhir dan sampai jumpa di perjalanannya. Oke? Gua mau berangkat dulu. Let's go. Kita udah sampai di Cafe Alam dan beberapa bulan ini gue lagi stay di daerah Bogor. Jadi kalau ke Bandung juga deket, ya nggak deket-deket banget sih. Tapi kemana-mana deket gitu. Dan gue lagi seneng banget juga karena gue bebas kerja di mana aja. Ya gue suka datang ke tempat-tempat yang masih alam kayak gini nih. Coba kita lihat dulu ya. Ini kafe dan gue senangnya di Bogor itu ya kayak gini, untuk nyari tempat-tempat yang kayak gini tuh nggak terlalu susah. Dan notabene banyak banget di Bogor tuh tempat-tempat kafe yang ngalam kayak gini, ngalam gitu. Kita langsung kita lihat-lihat dulu ya kali ya, baru mesen. Hutan pinus, let's go. Wah ini ada ayam Brahma, ada nih gue di rumah nih. Sesuai habitatnya ya, bagus ya, tempatnya dingin. Wah suka sih gue ke daerah sini sih. Cuman karena posisinya siang jadi masih panas. Dan ya udah kita lihat. Ini ada aviarinya, ya ampun banyak burung-burung juga. Wow. Ini Cafe Alam bener-bener alam ya. Nih sebenarnya gue nggak tahu nih arahnya kemana ini. Ya, kita lihat-lihat dulu. Oh, kesana ada hutan pinus. Let's go. Oke, kita cari jalannya. Mesennya lewat mana ya? Mesennya lewat mana? Nah, apa nyari duduk dulu? Oh di bawah. Lewatnya mana? Oh lewat situ. Oke oke, thank you. Wah, lihat. Lucu banget. Aduh, apa ini ya namanya ya? Ini jenis ayam apa ya? Aduh, lucu banget, pengen piara gue. Jadi fun fact, di rumah gue juga piara ayam Brahma ya. Jadi kayak ayam hias gitu dan lucu banget. Kayak gue mau deh ayamnya gue taruh sini biar temennya banyak. Kebetulan kalau di rumah gue sih bukan piara, lebih tepatnya ternak. Karena banyak banget. Let's go. Oh ini ada kamarnya juga kah? Asik banget. Let's go.
Bogor lagi cerah ya. Alhamdulillah cerah karena beberapa hari belakangan tuh lagi sering banget hujan. Makin ditelusurin makin luas ya. Coba kita lihat dulu, jalan-jalan aja dulu. Let's go. Ada rumah burung dara tuh. Wah, ini perfect sih ini. Perfect sih ini tempat yang emang gue suka banget sih. Jadi bukan suasananya yang alam pepohonan gitu doang, tapi hewan-hewannya juga banyak. Wow, I like it. Kita turun ya. Dan enak banget hari ini, cerah. Jadi nggak kehujanan. Nah, tapi gue masih bingung ini mesennya di mana ya kan. Apa masih turun ke bawah lagi? Gue menghirup aroma-aroma cerutu ya. Lucu banget. Mesennya lewat mana? Apa? Mesennya? Pesannya cari tempat dulu aja. Oh, cari tempat dulu aja. Di bawah lagi masih ada? Di bawah lagi tempat. Oke, makasih. Oh. Gue menghirup aroma-aroma cerutu nih, nikmat. Antara cerutu atau pembakaran kayu ya. Enak, jadi kayak ada suasana desanya gitu. Ini kata AA-nya kita cari tempat dulu. Di sini ada dapur pembuatannya. Semakai arang. Oh, ini roasting. Oh, masih di roasting secara manual. Wah, mantap banget. Potnya ini masih pakai poci tanah liat zaman dulu. Agak ngeri kejedot sih gua. Tempatnya luas banget. Ini rekomen sih buat kalian yang mau nyari kafe atau tempat buat nyantai yang suasananya alam. Kayaknya salah jalan gua. Kita harus mengikuti jalanan yang sudah dibuat. Wow. Syahdu banget. Sini juga ada pon-pon buatan gitu. Pon apa ya? Kolam-kolam kecil buatan. Gue bingung nih, gue mau di balai gitu atau di mana ya? Turun lagi aja dah. Karena hari ini gue kerjanya tuh gak cuman ngevlog dan ngedit sih. Karena ada beberapa video yang harus gue buat ya. Gue pengen buatnya di sini gitu. Terus juga gue ada beberapa copywriting yang belum kelar. Seperti ya tulisan-tulisan biasa lah. Ini juga pekerja remote ya kan. Tapi ini sumpah luas banget. Turun ke bawah masih ada. Ya sebenarnya sih selama gue jalan kayak gini gue udah mikir kayak gue semakin turun ke bawah semakin jauh gue naik nanti. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Gue suka nih daerah ini. Kita juga hunting spot ya lebih tepatnya. Sih aman sih goyang tapi gimana ya, nggak lumayan ya ternyata turunan doang. Emang harus latihan fisik sih gua.
olahraga jarang, kerjanya jalan-jalan. Apa sini aja? Duh, ini balai untuk rame, nggak enak gue cuman sendiri soalnya. Cuek sih sebenarnya, cuman kita turun aja. Coba kita lihat dulu di sini. Ini jatuhnya kayak pendakian gunung ya, bukan ke kafe. Oh, situ udah batas. Pas sini ya. Sini sih syahdu sih, enak sih. Gue masih penasaran, nanti dulu kita ke bawah lagi dulu. Nggak apa-apa lah ya, ini si videonya gue jalan-jalan nyari bangku. Karena seluas itu men, gila. Mungkin kalau gue super kaya ya, gue juga pengen bikin ginian. Oh, ini bawahnya kayak ginian doang. Ini tempat buat ngeliat ke bawah, ke alam. Di hutan pinus. Wah, mantep banget. Bikin thumbnail kali ya di sini ya. Let's go. Itu tadi buat thumbnail ya, jadi mau lu screenshot sendiri terserah sih. Aneh banget. Wah, sumpah ini kayak gua mau ke Curug gitu-gitu ya. Kafe tapi konsepnya alam dan sesuai namanya gitu, kafe alam ya. Alam beneran ini, jujur. Kayak kita pesan minumannya ya, kita taruh barang-barang kita dulu, lalu kita pesen minuman dan makanan buat nemenin kerja hari ini. Selain ayam ada juga puma ya. Langsung duduk aja. Katanya sih mesennya di bawah ya, cuman gua nggak tahu. Gila, seru banget daerah sini tuh. Selalu ada kejutannya ya Bogor tuh, gua nggak tahu kenapa. Ini gue mesen kopi alam. Ini kopinya buatan sendiri juga bang? Betul. Apinya gede banget. Di roasting sendiri juga gitu. Roasting sendiri. Wis, mantap. Nggak takut kebakaran bang? Agak berbahaya ya. Kopi yang sangat kuat itu kayaknya. Wow. Kasih banyak bang. Masih panas ya nih kopinya ya. Dan ini dapat gula, dapat ini brown sugar, gula merah, gula coklat. Gula coklat, gula Jawa. Terus ini ada gula pasir putih dan ada sendok. Oke. Ya, masih panas banget. Nggak mungkin langsung gue minum ya. Jadi kita biarin itu dulu dan kita minum teh tawar aja. Oh ya. Jadi selain itu gue sekarang lagi mau ngerjain beberapa kerjaan dulu ya kan. Ya, tipis-tipis aja. Ya sebenarnya juga nggak tipis sih, karena kerjanya lumayan banyak, tapi selagi kita masih bisa sambil nikmatin alam kayak gini sih enak ya, nggak perlu nikmatin macet-macet, suasana yang panas. Nah, kalau di sini kan adem, enak. Ya gue mau kerja dulu. Jadi hari ini gue hanya mengerjakan beberapa kerjaan seperti membalas email, membuat copywriting untuk caption, dan juga mengedit beberapa video untuk klien dan juga untuk Keep Nomad Indonesia. Dan gue sangat nikmatin kerja di sini karena suasananya sejuk dan masih alam banget. Jadi gue dapat ambience di dalam hutannya.
Nah, sayang sekali pas makanannya udah dateng dan gue mau review makanannya, tapi gue lupa buat nyalain mic-nya. Jadi di sini gue mesen nasi bakar dan juga gue pesen sayur asem. Dan untuk yang pertama gue cobain dulu sayur asemnya. Gue suka banget sama pelayanan di sini karena sayur asemnya dan nasi bakarnya di wrapping plastik dulu sebelum disajikan ke pelanggan. Jadi di dalam sayur asemnya itu ada kacang, terus juga ada nangka, dan ada jagung. Untuk bumbunya ini terasa sedikit lebih manis dan tidak terlalu asam seperti sayur asam pada umumnya. Dan gue lumayan suka sama sayur asam ini karena cita rasanya dan bumbu yang dikasih pada sayur tersebut sangatlah kuat. Jadi banyak banget rasa yang muncul ketika kita makan sayur asam ini. Oke, selanjutnya kita cobain nasi bakarnya. Nasi bakar di sini cukuplah unik karena nasi yang digunakan adalah beras perak, jadi nasinya tidak saling menempel satu sama lain. Jadi ketika disendok, nasinya langsung buyar dan bisa bercampur dengan bumbu ayam pada dalam isian nasi bakar tersebut. Jadi gue bisa campurin nasi ini sama sayur asem. Ya walaupun kedengaran yang gak cocok, tapi kita cobain aja. Ya, gue udah kelarin beberapa kerjaan gue hari ini dan gue juga tadi udah makan. Kita ngopi dulu bentar. So, gue bakal ngejelasin gimana nanti progres gue jalan-jalan keliling Indonesia pakai motor. Jadi yang gue bahas di hari ini itu terkait destinasi yang gue tuju. Pekerjaan remote itu menurut gue bukan soal kita bisa kerja dari mana aja. Tapi pekerjaan remote itu menurut gue dan gue dikasih tahu beberapa teman gue juga bahwa pekerjaan remote itu adalah sebuah kesempatan di mana lu bisa cobain hidup di banyak tempat. Jadi nanti skema gue jalan-jalan keliling Indonesianya itu bukan hanya sekedar gue ke tempat A lalu gue pindah ke tempat B gitu aja sampai keliling Indonesia. Nah, gue nggak bakal kayak gitu. Lebih tepatnya gue bakal stay di suatu tempat. Gue keliling cari destinasi yang seru di situ, terus juga gue nikmatin lifestyle hidup pekerja remote di wilayah itu, dan gue bakal review juga gimana sinyalnya, akomodasinya, dan sepertinya beberapa bulan ini gue udah mencoba di Bogor, tapi belum semuanya gue cobain. Jadi mungkin untuk beberapa perjalanan awalnya gue akan mulai dari Bogor. Lalu gue mungkin akan ke daerah Sukabumi dan sekitarnya. Karena selain kita bakal nyobain pegunungan-pegunungan yang ada di Bogor, kita juga bakal jalan-jalan ke pantai. Jadi program jalan-jalan gue itu akan seperti itu. Jadi gue nggak cuman motoran sampai destinasi terus pindah lagi, nggak gitu. Tapi gue bakal stay dan coba hidup di tempat itu. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat seru sih, karena gue bisa kerja dari mana aja dan yang penting gue bisa laptopan di situ kantor gue. Jadi kalian harus ikutin terus perjalanan gue bersama Keep Nomad Indonesia. Tentunya gue nggak bakal bisa kayak gini kalau gue bukan pekerja remote. Dan gue lagi-lagi gue akan ceritakan pengalaman gue sebelumnya, yaitu seorang pramuniaga atau sales associate di department store, yang dimana pekerjaan gue itu 6 hari dalam seminggu, dan jalan-jalan tiap hari untuk menikmati alam kayak gini tuh adalah suatu kesempatan yang sangat kecil yang bisa gue dapatkan. Jadi dengan gue bekerja remote seperti sekarang, dan setelah gue lewati beberapa tahun yang lalu dengan mempelajari bagaimana cara kerja remote dan lain-lain, gue sangat bersyukur gue bisa melakukannya sekarang. Dan tentunya penghasilannya juga lebih tinggi sih. Jadi gue sekarang udah dibayar dalam bentuk dolar, dan ya ini bukan testimoni tapi ini kisah asli dari gue. Ya nanti bakal gue kasih lihat footage-nya gue di department store itu. Jadi kayaknya segitu aja untuk video jalan-jalan hari ini, dan terima kasih yang udah nonton sampai menit ini. Dan jangan lupa tonton juga konten edukasi yang udah gue bikin
dan kalian bisa lihat di akun Keep Nomad Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Keep Nomad Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Sui, pamit.